Kita berdoa. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena jiwa kami merindukan Engkau untuk memperoleh jiwa kami, untuk mendapatkan Tuhan satu penghidupan kekekalan. Yang kami cari adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Secara tubuh jasmani kami hidup, tapi di mata Tuhan, tatkala kami tidak memperoleh kehidupan kekal, kami adalah orang-orang yang mati di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh meraih kehidupan selama kami hidup yang Kau berikan di dalam ini. Berbicara kepada kami, menjelaskan firman Tuhan lebih dalam lagi kepada kami semua untuk memahami arti dari sebuah pengiringan pelayanan dan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami semua siap dengan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Shalom. Tadi lagu-lagunya bagus banget tuh. Beres KB ya. Saya mau tanya sama saudara ya. Alkitab ini sudah menjawab semua permasalahan nggak? Gimana kira-kira nih? Alkitab sudah menjawab semua permasalahan nggak? Gimana kira-kira? Semua masalah di dunia ini sudah dijawab sama Alkitab nggak sebetulnya? Atau belum dijawab? Sudah dijawab kan? Semua masalah, perkawinan, utang piutang, masalah semua deh, sudah dijawab belum? Kalau sudah dijawab, perlu cari nggak jawaban-jawaban dari dunia? Perlu cari jawaban lagi nggak? Coba, lagu tadi kan beres KB nih. Beresnya dari mana? Dari lagu atau dari firman? Firman. Nah, saudara berarti baca firman kan? Kalau sudah baca firman, beres KB, yakin nggak? Yakin kan? Berarti sudah nggak ada masalah kan? Nggak perlu lagi cari doa-doa, cari-cari, nggak perlu kan? Betul nggak? Betul nggak? Harusnya begitu kan? Kalau beres KB, beresnya dari mana? Dari firman. Firman ini isinya jawaban. Isinya sudah semua masalah yang diberesin semua. Makanya kita yakin. Betul nggak? Firman ini semua masalah sudah ada jawabannya. Tapi betulkah seperti itu? Betulkah kita meyakini firman ini bahwa ini berisi semua jawaban? Betul nggak? Saudara, bisa disebut orang percaya nggak sebetulnya? Pak Fernando boleh nggak disebut orang percaya? Apa sih orang percaya? Apa? Menurut kita orang percaya ini apa coba? Saudara disebut orang percaya, berarti apa ini kira-kira? Orang yang melakukan firman. Karena ada firman isinya perintah. Saudara melakukan. Orang percaya itu percaya kepada suatu berita. Makanya saudara percaya melakukan perintahnya. Saudara disebut orang yang percaya. Ini berisi semua jawaban. Ada masalah dijawab, ada masalah dijawab. Ya kan? Terus saudara percaya bahwa ini sudah menjawab semua permasalahan yang ada. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Hah? Lu nggak saya tanya ini. Masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Hah? Ibu masalahnya apa? Banyak sekali. Bapak masalahnya apa? Kesehatan. Kesehatan. Ibu masalahnya apa? Pak Fernando masalahnya apa? Saya tanya nih, masalahnya apa? Hah? Lah ya coba. Bapak masalahnya apa? Pak sama lupa saya namanya. Lupa siapa namanya? Pak Indro, masalahnya apa? Kesehatan ya. Ibu masalahnya apa? Kesehatan. Yang ibu belakang namanya siapa? Masalahnya, Bu? Kesehatan. Loh, tadi saya bilang orang percaya sudah dijawab sama Tuhan. Sekarang saya tanya masalahnya apa, masih punya masalah?
Coba. Saya ulangin ya. Orang percaya. Alkitab jawaban. Tadi bilangnya percaya semua. Sepakat ya? Kan itu yang dijawab tadi. Alkitab ini menjawab semua permasalahan. Dijawab iya. Yakin? Iya. Saya tanya orang percaya? Iya, orang percaya semua. Ya kan? Beres kabeh dengan. Sekarang saya tanya balik. Punya masalah kesehatan, ekonomi. Loh. Pak Fernando juga punya masalah semua. Berarti? Belum beres. Loh, berarti orang percaya nggak? Kita yakin akan beres. Hah? Sekarang saya tanya ulang lagi nih. Pelan-pelan sedikit aja, santai aja ya. Santai aja. Makanya nih. Ya. Percaya nggak bahwa Alkitab ini firman dari Allah sendiri? Percaya ya? Percaya. Semua masalah di dunia ada di Alkitab. Percaya ya? Dan sudah dijawab. Percaya nggak? Beres loh ini, beres KB nih. Ya? Sudah ya? Percaya ya? Ya saya tanya sekarang. Punya masalah apa, Bu? Kesehatan. Berarti belum beres. Bapak punya masalah kesehatan. Pak Hendro punya masalah juga kesehatan. Pak Hendro punya masalah. Berarti percaya? Disebut orang percaya nggak kita ini? Kurang. Hah? Kurang percaya. Loh, lah terus gimana mau terus-terusan seperti ini? Coba. Nah, kalau yakin ketika ditanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Coba. Nah, lagunya beres kabeh, berarti firman itu selama ini cuma ada di mulut. Hati nggak ada. Makanya firman tidak bisa manunggal dengan ibu dan bapak. Makanya Tuhan bilang, firman itu harus bergabung dengan jiwa. Firman nggak boleh bergabung dengan daging. Makanya ibu bapak nggak pernah menjadi kuat. Firman dibaca berapa tahun ini nggak pernah jadi kekuatan. Kalau orang yang bisa manunggal dengan firman, ingat ya, Allah itu roh. Roh itu artinya spirit. Kita punya jiwa. Makin hari baca firman harusnya makin kuat. Orang yang punya roh, makin baca firman makin kuat. Makin hari makin kuat. Setiap baca firman, makin hari dirinya makin kuat. Artinya tidak setiap hari begitu baca firman makin kuat. Nggak ada masalah. Lah kalau ibu baca sekian tahun, tapi nggak yakin. Ditanya, percaya Tuhan? Percaya. Percaya firman? Percaya. Terus punya masalah? Iya. Aneh nggak? Coba. Berarti firman itu tidak pernah menjadi spirit. Tidak ada manusia baru dalam diri kita. Coba renungkan sebentar lagi. Sebentar renungkan. Kembali lagi coba. Percaya nggak ini firman Allah? Percaya. Percaya nggak semua masalah sudah dijawab? Waktu kita nyanyi beres KP, percaya nggak bahwa semuanya beres? Ditanya punya masalah? Iya punya. Di mana keyakinan kita hari ini? Ya kan? Melihat keadaan hari ini kita sudah bingung. Coba. Firman itu sudah harus menyatu dengan jiwa yang di dalam. Jiwa ini selama ini ternyata nggak pernah menjadi satu dengan firman. Makanya ini yang paling sulit. Manusia ini belum bisa manunggal dengan yang namanya firman. Kita hanya jago untuk membaca, tapi tidak pernah bisa menyatukan firman dalam jiwa kita. Kita nggak bisa menjadikan firman ini menjadi sebuah spirit yang mengisi dalam jiwa kita, menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Boleh disebut nggak Bapak Ibu ini orang yang percaya hari ini? Boleh disebut nggak kalau saya katakan? Boleh nggak Pak Joni? Tidak. Makanya kalau Tuhan datang hari ini, yakin nggak masuk kerajaan surga seperti ini? Makanya Tuhan bilang, adakah iman di bumi? Nggak ada. Nggak ada dengan cara begini. Kalau tidak ada kekuatan seperti ini, gimana coba? Padahal semua permasalahan sudah diberesin. Sudah diberesin. Yesus mati di kayu salib menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Terus saudara hari ini takut kesehatan. Ibu takut kesehatan kan? Takut mati kan? Betul kan?
Takut kesehatan. Bapak takut kesehatan. Takut mati kan? Iya kan? Betul kan? Gimana caranya memperpanjang umur di sini? Ibu takut mati kan? Betul kan? Orang yang takut kesehatan, takut mati. Gimana caranya memperpanjang umur? Nggak bisa diperpanjang umur. Tidak akan bisa memperpanjang umur. Coba, gimana cara memperpanjang umur? Saya mau hidup 200 tahun, nggak ada yang bisa. Kalaupun diperpanjang 200 tahun, tubuh saya ini secara alami akan menua. Nggak mampu saya. Ketika umur saya 100 tahun, saya akan minta mati. Pasti saya minta mati. Kenapa? Jiwa saya kekal, tapi badan saya secara alami nggak mampu. Diajak berlari nggak bisa, capek kan? Capek banget loh. Tapi Tuhan menjanjikan suatu kehidupan yang sangat kekal. Makanya kita ini banyak orang ternyata tidak punya pengertian. Banyak orang ini nggak punya pengertian. Mereka ini bagaikan sebetulnya ini, lihat baca ayatnya ya. Mazmur 49 ayat 20. Jangan sampai kita dikatakan seperti ini. Mazmur 49 ayat 20. Mazmur 49 ayat 20. Namun ia Bukan 21 kalau gitu. manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bayangin, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Pengertian yang bagaimana? Kalau saudara nggak punya pengertian yang benar, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Coba bayangin, saudara selama ini merasa punya pengertian kan? Sudah merasa punya pengertian kan? Sudah merasa hebat, sudah merasa menjadi orang Kristen kan? Udah merasa orang Kristen kan? Lama kan? Coba, sudah menjadi saudara mantep ketika disebut orang percaya. Betul kan? Percaya apa kalau gitu? Coba ibu, bapak, percaya apa? Percaya apa tadi itu? Percaya apa kalau masih ada ketakutan dalam jiwa kita? Ada firman kan, hai jiwaku mengapa engkau tertekan? Coba lihat. Bapak ketakutan, ibu ketakutan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Apa yang membuat kita ketakutan? Berarti firman tidak pernah masuk dalam jiwa. Firman ini belum menjadi satu. Berarti boleh disebut orang percaya nggak? Boleh nggak ibu disebut orang percaya? Ayo kita lihat Matius 6. Matius 6 ayat 25. Saya bacakan ya. Saudara yakin nggak bahwa Yesus itu Tuhan? Yakin kan? Yakin ya? Yakin ya? Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Stop di sini dulu. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa arti hidupmu di sini? Jangan khawatir akan hidupmu. Orang yang ketakutan tentang kesehatan, orang ketakutan akan kematian, Yesus jamin duluan. Jangan khawatir tentang hidupmu. Ibu yang takut kesehatannya, ibu yang takut akan kematian, Tuhan sudah ngomong, jangan khawatir tentang kematianmu. Ini jaminan nggak? Kalau sudah dijamin sama Yesus Kristus, takut nggak seperti ini? Jangan khawatir tentang kematianmu. Coba, kalau Yesus bilang begini, jangan khawatir akan kematianmu. Gimana kira-kira?
Masih takut nggak? Masih takut nggak? Enggak. Ini dijamin. Yesus jamin sendiri, jangan khawatir akan hidupmu. Hidup di sini itu adalah kehidupan di bumi ini bahkan sampai selama. Jangan khawatir akan kematianmu. Wes, ini loh jawabannya. Jangan khawatir akan kematianmu. Karena Yesus menjamin hidup. Saudara nggak bisa mati sebetulnya. Ini jaminan. Makanya kita percaya yang namanya Tuhan Yesus. Yesus janji seperti ini, dia buktikan. Waktu dia disalib, dia hidup. Makanya kita hari ini meyakini bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus. Nih sekarang, percaya nggak? Percaya kan? Ya, lanjut nih. Kalau kematian saja sudah dihilangkan, apalagi apa yang hendak kamu makan? Ekonomi tadi yang ditakutkan. Makan ini terjamin. Iya kan? Atau minum. Masih bingung nggak? Tuhan sudah memberikan suatu yang berharga. Waktu saudara dilahirkan di bumi, Tuhan sudah memberikan bekal nggak? Coba, waktu kita lahir di bumi, kita diberikan bekal nggak sama Tuhan? Untuk supaya bisa hidup di bumi ini. Artinya untuk supaya kita bisa hidup ya. Sudah diberikan nggak? Apa bekalnya? Hah? Bukan, bekalnya apa untuk hidup di bumi? Otak. Kita diberikan otak untuk berpikir. Semua dikasih otak nggak? Dikasih kan? Supaya kita bisa hidup di bumi dikasih otak. Makanya Tuhan usahakanlah tanah di bumi. Taklukkanlah. Semua manusia diberi bekal yang paling hebat. Coba, kita menyekolahkan anak. Bekal yang paling utama adalah kita diberikan kecerdasan. Semua sama kok. Makan dan minum sudah dijamin sama Tuhan. Bumi ini tempat usaha kita yang sangat luas, ya. Apalagi orang Indonesia dikasih tempat yang sedemikian hebatnya, ya. Terus coba lihat nih. Dan janganlah apa kalimatnya yang terakhir nih? Janganlah khawatirnya menjawab semua permasalahan nggak? Menjawab kan? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Berarti semua permasalahan di tubuh ini jangan khawatir. Lah kalau saudara tadi ditanya, orang percaya iya, kemudian ditanya ada masalah, iya ada masalah, berarti saudara orang percaya enggak? Coba lihat ulangi lagi. Saudara percaya firman enggak? Percaya firman? Percaya ya? Punya masalah enggak hari ini? Nah ada. Firman harus menjadi spirit. Setiap saudara baca firman, setiap hari menjadi spirit, menjadi firman. Jadi gini lah ya, firman yang saudara baca, makin hari, makin kuat, makin hari, makin kuat. Begitu saudara menyelesaikan Alkitab hari ini, saudara sudah menjadi firman, menjadi daging yang muncul. Menjadi orang-orang yang paling kuat di muka bumi ini. Ya, nggak ada lagi ketakutan, kecewa, amarah, semuanya nggak ada. Menjadi orang-orang yang menjadi contoh dan panutan. Makanya orang-orang, jadikan semua bangsa muridku, pengikutku. Saudara lihat gambarnya Yesus punya ketakutan nggak? Nggak ada kan? Makanya Pak Fernando harus mengajarkan. Pak Fernando harus menjadi Yesus di sini. Harus menjadi Kristus. Apa yang terlihat dalam Kristus terlihat dari Pak Fernando. Apa yang Pak Fernando kelihatan harus ada di jemaatnya. Harus ada kekuatan-kekuatan yang muncul. Semua orang di bumi harus seperti Yesus Kristus. Kekuatannya terlihat. Itulah yang Yesus inginkan. Nggak ada lagi kekhawatiran. Coba lihat ya. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu ini menyangkut semua kehidupan kita loh. Nggak ada lagi kekhawatiran. Terus Yesus bilang, bukankah hidup itu artinya balik yang pertama. Kehidupan kekal itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini yang lebih kekal itu tadi. Sudah dijamin semuanya, kurang apa coba? Kurang apa? Kurang pengertian. Kurang apa? Karena kurang pengertian. Saudara kurang pengertian.
Yuk, baca lagi ayatnya. Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Coba Juli bacakan. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kita jangan sampai bilang seperti ini. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol, tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jangan sampai seperti ini. Saudara, kalau nggak percaya Tuhan itu berbuat baik atau berbuat jahat? Coba, Tuhan ngomong jangan khawatir, saudara bilang, aku sih ono masalah Tuhan. Tiap hari saudara, firman keluar satu kali, saudara cari masalah terus. Cari jawaban di luar, cari bingung. Cari hamba Tuhan, cari ini untuk memperoleh jawaban. Padahal Alkitab sudah menjawab dari sejak Alkitab ini ada. Coba banyak nggak orang Kristen seperti ini? Alkitab sudah menjawab. Saudara cari persekutuan-persekutuan, cari gereja-gereja, cari hamba Tuhan untuk memperoleh jawaban. Jahat nggak itu? Tuhan sendiri ngomong nggak saudara percaya? Hamba Tuhan saudara percaya omongannya? Coba. Saudara tiap hari doa terus. Coba lihat nih. Seringkali orang pikir dengan doa nangis-nangis Tuhan makin senang. Tidak. Orang yang mengerti firman, bukan doa yang penting. Ingat ya, bukan saya melarang orang doa ya. Orang yang mengerti firman, Tuhan ada di mana nih? Di dalam kan? Di hati ya. Kalau Tuhan di hati, manunggal dengan Tuhan di dalam. Firman juga di dalam, makin hari makin kuat. Kalau orang kebanyakan doa di mulut, keluar, Tuhannya di mana? Tuhannya di luar, tidak ada Tuhan dalam dirinya dia. Ingat ya, jadikan firman itu semuanya spirit. Kejadian-kejadian jasmani pun menjadi sebuah spirit. Ketika Tuhan berdoa dengan Bapa, jadikan sebuah spirit. Cara berdoa Tuhan itu sudah di dalam. Semuanya menjadi sebuah spirit yang sangat-sangat kuat. Ingat loh ya, jangan bodoh jadi Tuhan. Harus mengenal Tuhan itu siapa. Kalau enggak binasa loh. Kalau enggak saudara binasa loh ya. Gimana caranya punya hikmat? Ayub 32 ayat 8. Ayub 12 ayat 12 dulu Pak Jina. Ayub 12 dulu. Ya. Ayub 12 ayat 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Konon hikmat pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Orang hikmat pada orang yang tua. Tidak. Buktinya Ibu saya tanya. Masih pernah enggak? Bukan karena tua kita bisa mengerti hikmat. Bukan pada orang-orang yang tua. Hikmat ada di mana? 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Terus Allahnya di mana sekarang? Orang sudah tahu Allahnya. Oke, pada Allah hikmat dan pengertian. Allah di luar atau yang di dalam hari ini? Di mana Allahnya? Kalau Allah di luar, selama Allah di luar, Anda tidak akan pernah mempunyai hikmat dan pengertian. Bacakan Ayub 32 ayat 8. Ya, selama Allah ada di luar, saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan pengertian. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia. Stop dulu. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayat 9-nya. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang memberi keadilan, tapi roh yang di dalam, yaitu Roh Kudus itulah yang memberikan hikmat. Makanya ini saudara harus pahami betul-betul. Orang yang punya Roh Kudus lah orang yang bisa menjadikan firman menjadi spirit. Itulah manusia baru. Ya, saudara, nggak bisa membaca firman ini tanpa manusia baru. Makanya banyak orang
bisa baca firman, hanya permukaan, tapi firman nggak bisa jadi apa-apa. Firman kalau saudara baca tanpa Roh Kudus, ini nggak jadi apa-apa. Buktinya tadi, firman hanya cuman kiasan tok, hanya cuman tulisan, tapi nggak berdampak apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau saudara membaca bersama Roh Kudus, Roh Kudus itu roh, firman ini juga roh. Makanya ini ya, coba lihat ya. Kalau saudara punya Roh Kudus, Allah itu roh, Roh Kudus juga roh, baru bisa gandeng. Ini tulisan biasa, setuju nggak? Alkitab ini tulisan biasa. Saudara punya Roh Kudus, ketika saudara mampu menjadikan tulisan ini menjadi roh, itulah yang namanya manunggal bersama Tuhan. Ini baru menjadi spirit. Yuk baca lagi nih ya. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dulu orang beragama biasa itu punya kitab suci, ya. Tapi kita menjadi berbeda. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu menjadikan damai sejahtera. Ayat 16-nya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melakukan perseteruan pada salib itu. Ya, menjadi keduanya menjadi satu. Firman ini sama kita harus menjadi satu. Kalau nggak bisa. Sekarang gimana caranya menjadikan firman ini menjadi satu dengan saudara? Kalau ini bukan menjadi spirit, bisa nggak tulisannya jadi satu dengan saudara? Apa di sablon ditulisan di sini? Pakai kaos, pakai ayat-ayat gitu? Enggak kan? Firman ini harus jadi satu. Tulisan-tulisan di sini harus bisa betul-betul menjadi satu. Kalau enggak bisa. Paham ya saudara ya? Kalau enggak bisa. Coba baca ini, Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Mazmur 46 ayat 2 3 ya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Stop dulu. Allah itu, baca sama-sama yuk. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yakin nggak? Yakin nggak ini? Kalau ada firman seperti ini, waktu saudara baca, ini tulisan atau sudah bisa saudara rubah menjadi spirit hari ini? Coba baca ulang ya. Allah itu bagi kita, Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini tulisan biasa atau saudara bisa rubah menjadi spirit sekarang? Coba ayo saya ajarin caranya baca. Ini tulisan saudara bisa rubah jadi spirit nggak? Bisa nggak? Gimana cara ngerubahnya? Ayo. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini kan cuma tulisan kan? Tapi bagaimana saudara rubah menjadi spirit? Coba, berarti tulisan ini masuk dalam batin saudara, masuk dalam jiwa saudara. Kuat nggak? Kuat nggak? Menjadi kuat banget. Tulisan ini masuk dalam jiwa saudara, tertanam. Ya. Allah itu tempat perlindungan. Berarti kalau ada serangan, kalau ada hantaman, saudara aman nggak? Aman. Ada masalah, ada kekuatan nggak untuk melawan? Ada. Sebagai penolong. Coba lihat, perlindungan, kekuatan sebagai penolong. Jawaban yang terakhirnya sangat terbukti. Berarti sudah dijawab semuanya menjadi satu paket. Betul nggak? Kalau ini menjadi spirit di dalam jiwa, orang Kristen takut nggak? Penuh ketakutan nggak? Enggak kan? Makin saudara baca setiap hari, makin kuat. Makin dibaca, makin kuat. Dibaca, makin kuat. Itulah namanya pengertian. Lanjut coba baca.
Sebab itu kita tidak akan takut. Nah, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang. Bayangin, laut. sebab itu kita tidak takut. Tadi takut kesehatan, takut ekonomi. Yang ini, sekalipun bumi berubah. Bayangin loh, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, terus Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bayangin, kalau sampai level seperti ini, gimana coba? Bayangin, kalau firman ini masuk dalam jiwamu, apa yang kita takutkan sebetulnya? Ini harusnya orang-orang yang disebut orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya, baca berita kayak, dengar berita ini kayak, dalam dirinya, dalam jiwanya sudah ngomong, Allah itu tempat perlindungan, kekuatan dan penolongku sangat terbukti. Ya ada lagi yang bisa goyangkan penyakit, ekonomi, dan inilah yang namanya firman Allah. Saudara diperlengkapi. Tuhan tahu kok, iblis itu penyesat, iblis itu penipu. Dunia ini juga banyak masalah. Dia berikan firman-Nya pada saudara, diberikan otak untuk mengerti, diberikan Roh Kudusnya untuk mengerti. Iblislah yang menggoncang saudara lewat daging ini loh. Daging saudara kan dibuat kan, nggak kuat kan, loro, sakit, ya kan? Saudara digoda tiap hari kan sama ini kan. Tapi jiwa saudara dikasih kekuatan, gitu loh. Iya kan? Orang percaya atau orang ragu-ragu hari ini? Percaya ya? Percaya kan? Ya, yakin loh ya? Amin. Atau ini kalimat puisi ini? Sablon aja di rumah yang besar. Atau tulis di kaos. Ya, enggak loh. Ini sekalipun bumi goncang, sekalipun gunung meletus pun tidak ada masalah. Pak Joni kuat kan? Amin. Orang percaya kan? Masa kalah sama semut? Ingat ya, firman itu spirit. Manusia baru adalah spirit yang bisa menjadikan satu spirit sama-sama spirit, ya. Kalau enggak, saudara nggak akan bisa ketemu. Nggak akan bisa ketemu. Kalau saudara sudah bisa spirit ketemu spirit, saudara sanggup merubah waktu nggak? Bapak bisa merubah waktu nggak? Saya ajarin kehebatan manusia roh. Pak Fernando bisa merubah waktu nggak? Orang dunia kan bilang loh, tidak ada yang bisa merubah waktu. Pak Hendra percaya nggak bahwa bersama manusia baru bisa merubah waktu? 1 jam jadi 1 menit bisa nggak? Hah? Pak Hendra bisa nggak 1 jam jadi 1 menit? Bapak namanya apa? Daniel. Pak Daniel bisa nggak 1 jam jadi 1 menit? Ibu mau nggak seminggu jadi 1 hari? Bisa nggak? Hah? Loh, kok yakin? Pak Fernando bisa nggak? Coba, bersama manusia baru. Manusia baru ini tanpa batas. Orang dunia tidak bisa merubah waktu. Saudara bisa merubah waktu 1 jam jadi 1 menit. Yakub 7 tahun jadi berapa hari? Coba Yakub, gara-gara dia cuma kepingin dapat istri, ya, kepingin dapat Rahel, 7 tahun, 14 tahun jadi berapa hari cuman? Kalau orang lagi seneng, 14 tahun nggak ada artinya, betul nggak? Saudara kalau lagi asik, terasa nggak waktu itu? Itulah namanya manusia baru. Saudara hari ini konsentrasinya kemana? Kalau konsentrasi pada masalah, waktu itu terasa lama. Tapi kalau sudah jadi manusia baru, konsentrasi bukan pada masalah, tapi pada kekekalan. Melihat masalah bumi ini sudah berbeda. 1 jam terasa 1 menit, karena apa? Enak sekarang kan? Nggak ada masalah kan enak dah bu? Nggak kelihatan lagi kok. Artinya waktu itu hanya masa, menjadi tak terasa kalau saudara punya kesibukan tersendiri. Lek nganggur mikiri masalah kelihatannya suwe nemen. Tapi kalau tidak ada masalah cepet banget. Coba ya, kalau lagi sakit suwe nemen nggak?
Tapi kalau enak, cepat nggak? Padahal Tuhan mengajarkan semuanya itu enak. Makanya Tuhan itu lebih bisa merubah waktu. Waktu itu bisa berubah kalau saudara merasa tidak ada masalah. Itulah manusia baru. Sungguh pelajari itu, ya. Manusia baru itu tanpa batas. Sungguh tanpa batas. Orang percaya beneran loh ya. Amin. Ingat loh ya. Saudara tanpa manusia baru, baca firman makin hari makin tersesat. Bersama manusia baru, baru saudara mengerti firman itu menjadi apa buat saudara. Ingat ya. Bersama manusia baru, makin baca firman, makin kuat. Manusia lama baca firman tidak akan bisa ketemu. Karena cuma menjadi tulisan biasa. Yuk kita lanjut lagi nih. Masih ada waktu lagi. Oh, masih ada ya. Jangan sampai saudara, nih, Yeremia 3:12. Makanya perlahan-perlahan ini harus saudara mengerti nih ya. Yeremia 3 ayat 12. 12. Pergilah menyerukan Bukan. perkataan. Yeremia 3:12. Bukan. Sebentar. 4 mungkin ya. Yeremia 4 ayat 12. Bentar. Melainkan angin. Bukan. Oh, Yesaya 3:12. Yesaya 3:12. Ingat ya, yang membuat saudara selama ini terombang-ambing, yang membuat saudara selama ini tidak bisa disebut orang percaya. Yang pertama ya, yuk. Yesaya 3 ayat 12. Adapun umatku, terus Penguasa mereka ialah anak-anak penguasa mereka ialah dan perempuan-perempuan. dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai Terus? umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh karena mereka kacaukan. Pertama adalah para pemimpin-pemimpin masih anak-anak. Mereka tidak bisa memberikan pengajaran yang benar. Makanya hati-hati. Di sini Pak Fernando harus benar-benar mengajarkan suatu pengajaran yang membawa kepada pengertian yang benar. Tidak bisa terombang-ambing. Sangat penting. Sangat penting. Supaya apa? Jemaah di sini kuat. Jangan seperti yang di luar. Yang di luar memberikan pengajaran yang tidak karu-karuan. Coba lihat ya. Firman Tuhan jelas mengatakan begini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tapi yang ditawarkan di dunia semuanya keinginan daging. Dan Pak Hendro dan ibu-ibu sekalian kan memang senang. Coba, Pak Hendro bingung dengan ekonomi. Ibu bingung dengan kesehatan. Dunia nawarkan seperti itu yang di luar. Gereja lain nawarkan diberkati ekonominya. Disembuhkan penyakitnya. Ibu senang nggak dengan begitu? Ayo coba, jujur aja. Yang di gereja luar nawarin. Kalau ke sana diberkati ekonominya. Disembuhkan penyakitnya. Seneng nggak? Jujur aja. Gereja yang di luar, kalau datang ke gereja itu, ditawarin, ekonominya diberkati. Kesehatannya disembuhkan. Seneng nggak? Ayo, dalam hati seneng nggak? Seneng pasti. Padahal itu cuma omongannya pendetanya loh. Ya kan? Belum tentu sembuh. Coba, sudah datang ke sana. Itu keinginan hati. Saudara senang datang ke sana. Padahal itu cuma janji supaya rame di sana. Itu keinginan hati, berlawanan dengan keinginan jiwa. Kalau cuma tawaran-tawaran begitu, Yesus sudah ngomong kok. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya semua tak tambahin semua. Nggak usah begitu-begitu, ya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ya, pengajarannya akan membawa rentetan yang dampaknya serius banget. Serius banget, ya. Jadi jangan terombang-ambing, jangan bingung. Kita sekarang betul-betul harus menjadi orang yang percaya yang tidak bisa terombang-ambing. Amin. Nih, ya. Mazmur 32 ayat 10. Mazmur 32 ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Oke, banyak kesakitan diderita
Orang fasik. Kenapa banyak kesakitan di diri orang fasik? Sebetulnya apa sih orang fasik ini? Apa yang disebut orang fasik? Menurut gambaran saudara, apa sih orang fasik ini? Munafik. Apalagi nih? Orang fasik itu orang yang ngomongnya percaya tapi ternyata tidak percaya. Seperti saudara waktu tadi kan. Orang percaya tapi tidak percaya, itu orang fasik. Tuhan yang ngomong, saudara tetap tidak percaya. Padahal, lanjut ya. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. nah, orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kalimat orang percaya ini betul-betul ya harus disematkan pada jiwa saudara. Betul-betul nggak boleh cuma di mulut. Beres kabeh ya bener beres kabeh. Nggak boleh beres kabeh, ini masih bingung. Kalau Pak Fernando khotbahnya di sini nggak ada berkat, cari pendeta yang lain di sana-sana, cari sing pokoknya golek. Kayaknya kurang kalau nggak didoakan pendeta Anda. Pengajaran yang benar sudah ada dari Roh Kudus sendiri. Amin. Nggak ada dari tempat-tempat yang lain ya. Amin. Efeknya, akibatnya ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar. Hai orang-orang benar. Kenapa disebut hai orang-orang benar? Kenapa disebut orang benar? Karena mulut dan hatinya sesuai. Saudara bisa disebut orang benar nggak gini? Mulutnya benar, hatinya enggak. Bisa nggak? Atau hatinya benar, mulutnya enggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Orang benar itu mulut dan hatinya sesuai. Ya, lanjut. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Jelasin ya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Gimana orang benar? Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Hati dan mulutnya sama. Roma 10 ayat 10. Makanya banyak orang Kristen hari ini tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Nih, Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10, Karena dengan hati, ya, ingat ya, dengan hati orang percaya dan ingat ya, dengan hati. Hati ada di dalam, ya. Terus dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ingat ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kemudian dengan mulut orang mengaku dan Diselamatkan. tadi saudara levelnya sudah sampai di sini belum? Tadi sudah di sini belum? Coba. Tadi saudara di mana levelnya? Tadi di mana? Coba. Tadi di mulut atau di hati sudah? Makanya selama ini terombang ambing nggak? Terombang ambing nggak karu-karuan. Ayat 11-nya coba. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan. Kalau selama ini dipermalukan berarti memang tidak percaya kepada dia. Kan simpel sebetulnya. Kalau orang percaya pada Yesus benar-benar, tidak akan dipermalukan. Cara percayanya bagaimana kalau begitu? Kan gitu tariknya. Cara percayanya gimana? Hatinya benar-benar percaya, baru bisa dibenarkan. Dan mulutnya mengaku dan diselamatkan. Tadi saudara itu cuman mulutnya mengaku, diselamatkan, jiwanya enggak. Jiwanya kosong. Nol. Banyak nggak orang Kristen seperti ini? Banyak. Selagi ada waktu, perbaiki. Hidup bersama manusia baru. Makin membaca firman, makin kuat. Makin baca, makin kuat. Makin baca, makin kuat. Ya, inilah yang namanya punya pengertian. Membaca firman makin hari makin kuat. Ya, bukan ke gereja makin hari makin kuat, tapi baca firman setiap hari makin hari makin kuat. Itulah yang namanya Roh Kudus memberi pengertian. Yuk baca lagi ayat terakhir ya. Nih.
firman itu sebuah jawaban, nggak perlu cari di lain-lain. Tuhan tahu kok bahwa hidup itu berat, ya. Makanya dia kasih perlengkapan. Satu Yohanes 2 ayat 27. Satu Yohanes 2 ayat 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan Stop dulu. yang kamu terima. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari padanya. Saudara menerima pengurapan, yaitu Roh Kudus yang diberikan. Ya. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Makanya waktu saudara di rumah, baca firmannya perlu pendeta di samping nggak? Siapa yang ngajari saudara hari itu? Pak Fernando nggak mungkin 24 jam kan? Saudara baca firman yang bisa mendampingi saudara sepanjang hidup siapa? Roh Kudus itu sendiri. Iya kan? Terus, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Ya, terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Roh Kudus mendampingi Bapak Ibu sekalian setiap hari sepanjang hidup. Ya, di rumah setiap pagi baca firman. Tapi jadikan firman ini jasmani menjadi spirit, tulisan menjadi spirit. Makin hari makin kuat. Ya. Baca firman enggak tiap hari? Amin. Ya, baca ya. Amin. Ingat ya, jadikan firman itu spirit. Makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Yang mendampingi saudara di dalam diri saudara adalah Roh Kudus. Itu yang memberikan hikmat. Bukan orang tua, bukan orang yang beruban. Artinya orang tua orang beruban itu begini loh. Saudara nggak mungkin dapatkan hikmat dari saya atau dari orang-orang yang berilmu, tidak. Yang bisa memberikan hikmat hanya Roh Kudus. Amin. Ingat ya, yang bisa memberikan hikmat dalam hidup saudara hanya Roh Kudus. Saya hanya menyampaikan. Roh Kudus lah yang memberikan, yang menumbuhkan firman itu. Saudara nggak mungkin mendapatkan sesuatu dari saya. Hanya Roh Kudus lah yang menumbuhkan, yang mendampingi waktu malam. Pak Endro yang mendampingi malam, yang memberikan inspirasi dari malam, yang memberikan bangun pagi baca firman. Bukan saya, tapi Roh Kudus yang dalam diri Ibu, Amin. diri Pak Fernando, semuanya peran Roh Kudus. Makanya, ya, miliki manusia baru untuk mendampingi kita membaca firman sampai mengerti, sampai memberikan kekuatan supaya kita bisa sampai kepada kegagalan. Amin. Sehingga setiap janji yang Yesus ucapkan, setiap firman yang kita baca memberikan makanan. Saudara makan, makin hari makin kuat kan? Amin. Ya kan? Pak Endro kalau makan, Pak, lapar, makan, kenyang dong? Betul kan? Betul kan ya? Amin. Harusnya kan begitu kan? Ya. Sama dengan manusia roh. Makan, kenyang. Makan, kuat. Lah kalau tadi ngomongnya orang percaya, begitu tanya khawatir, iya, punya masalah. Berarti saudara bohongan. Saudara disebut orang fasik. Sekarang enggak. Sekarang kita betul-betul mau jadi manusia baru. Amin. Tubuh jasmani perlu makanan. Tubuh rohani perlu makanan. Dan makanannya adalah firman yang menguatkan kita. Ini loh makanan rohani yang betul-betul makanan. Ya, makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat. Amin. Kita ulangi satu ayat ini. Ya. Makin hari makin menguatkan. Mazmur 46 ayat 2. Baca sama-sama. Buatkan, jadikan ini spirit dalam sepanjang hidupmu. Ya. Mazmur 46 ayat 2-3 ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras masuk ke dalam hati saudara ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin ya. Amin ya. Kami bersyukur buat firman untuk kebutuhan jiwa dan roh kami. Saat ini kami tahu jiwa dan roh kami kuat, dan daging tidak bisa mempengaruhi kami untuk mengatakan hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan beban, penuh dengan segala kondisi yang tidak menyenangkan. Daging mau menuntut kami untuk jiwa kami terpengaruh dengan daging. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, kami akan mengalahkan keinginan daging, karena daging ini seteru, daging ini lawan Tuhan.
Dan kami tahu bahwa yang kami bangun adalah jiwa kami tenang, jiwa kami berteduh, jiwa kami tidak akan mengalami apapun sekalipun goncangan-goncangan terjadi dalam kondisi hidup kami, dalam dunia, bahkan apapun yang kami lihat, kami kenal dan sebagainya. Tapi ketenangan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus yang ada di kami, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus kekuatan, Roh Kudus yang memberikan pengacara untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk sebagai hamba-Mu dalam segala firman yang Tuhan taruh di dirinya untuk disampaikan kepada umat-Mu, menguatkan umat-Mu Tuhan. Dan mereka tetap melihat bahwa Tuhan dalam Roh Kudus ada di diri mereka yang membawa mereka pada sebuah kehidupan kekekalan nantinya, yang itulah menjadi tujuan kehidupan kami semua. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas sebagai Tuhan. Dan bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur Kudus, dan bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang dari Engkau yang sudah Kau berikan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin.